Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita sudah sampai pertemuan ke-10 dari pelajaran tafsir Juz Amma surat Al-Bayyinah. Yang lalu sudah masuk pembahasan hukum seorang muslim membenci ajarannya, membenci ajaran Islam, baik itu ayat maupun hadis-hadis. Yang lalu diterangkan perkataan beliau dari Syekh Shalih Fauzan. Saya bacakan langsung di sini. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kufrun. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkan, maka itu kekufuran. Di syarahnya, penjelasannya, qala asy-syaikhu rahimahullah, berkata Syekh, yaitu Syekh Muhammad, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkan, maka itu kufur, keluar dari Islam pelakunya. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala. Dalil daripada itu adalah firman Allah, dzalika bi annahum karihu. Mereka dikafirkan oleh Allah karena mereka itu membenci ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Ai abtalaha, maksudnya Allah batalkan. Fadalla, maka ayat ini menunjukkan ala anna bughdha syai'in, bahwasanya membenci sesuatu mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun. Membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasul itu riddah. Bahasa kita murtad. Riddatun anil Islam, dari Islam. Wa annahu yahbitul amal, bahwa itu bisa menghapus dari amalan. Wa dzalika anna usulal iman, karena dasar-dasar iman, wa arkanihi wa arkanahu, dan rukun-rukun Islam, iman. Al-imanu billah adalah beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Nah, beriman kepada malaikat atau rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Faman naqasa syai'an minha, barang siapa yang mengurangi dari 6 ini, lam yakun mu'minan, maka dia tidak termasuk beriman. Mungkin kalau membenci sesuatu bisa membenci ajaran kitab ini, Al-Quran dan Sunnah ini termasuk sini. Atau Rasul ini juga masuk ajaran Rasul. Wal muradu biqaulihi karihu ma anzalallah,
yang dimaksudkan dengan membenci apa yang Allah turunkan, yasmulul Quran wa yasmulus sunnah, meliputi Al-Quran dan meliputi as-sunnah. Alladzi ja'a biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzi anzalallahu ala qismaini, karena yang Allah turunkan itu ada dua. Al-qismul awwalu, yang pertama Al-Quran. Wa hadza huwal wahyul awwal, Al-Quran merupakan wahyu yang pertama. Wal masdarul awal, dan sumber yang pertama. Min masadiril Islam, dari dasar-dasar Islam atau sumber-sumber Islam. Al-qismu tsani as-sunnah. Apa yang Allah turunkan yang kedua itu berupa sunnah. Apa itu? Alladzi ja'a biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha, karena sunnah itu wahyun. Sunnah itu wahyu. Minallahi jalla wa ala, wahyu dari Allah jalla wa ala. Wallahu jalla wa ala yaqulu an nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala mengatakan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya, bahwa yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. An-Najm ayat 3 dan 4. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, wa ma atakumur rasul, apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fahuduhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang dilarang atas kalian oleh Rasul tinggalkanlah. Fasunnatu hiyal wahyu, maka sunnah itu adalah wahyu. Nah, ajaran Rasul semuanya itu wahyu dari Allah. Al-wahyu tsani, wahyu yang kedua. Wal masdarus tsani, dan sumber Islam yang kedua. Min masadiril Islam, dari sumber-sumber Islam. Fa mahabbatullahi, maka mencintai Allah azza wa jal, wa mahabbatu ma anzalahu, dan mencintai apa yang Allah turunkan, a'dhamu anwa'il ibadah, merupakan paling besarnya jenis ibadah. Jenis ibadah yang paling tinggi, yang paling besar adalah mencintai. Nah, atau juga diistilahkan ridho, senang, cinta. Nah, summa mahabbatur rasul, kemudian yang kedua mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatu sunnatihi, dan mencintai sunnah beliau. Fa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaqtadiyani mahabbatu ma jaa bihi anillahi wa rasulihi, itu mengandung cinta kepada apa yang dibawa atau apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan hanya cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi juga mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa bughdu syai'in mimma jaa anillahi au jaa anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka membenci sedikit pun dari apa yang dibawa, apa yang datang dari Allah atau yang datang dari Rasulnya, yaqtadi bughdullah, itu berarti membenci Allah. Ya, membenci Allah jalla wa ala, au bughdur rasul, atau membenci Rasul. Fahadha riddatun wa kufrun billahi azza wa jal, maka ini adalah murtad dan kekufuran kepada Allah azza wa jal. Fal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim, an yuhibba, mencintai,
Ma jaa anillahi, apa yang datang dari Allah, minal Qur'an, berupa Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an. Wa yuhibbu ma jaa anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minas sunnati, dari sunnah. Taba'an li mahabbatillah, dalam rangka mengikuti cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa mahabbatu hadzal din, dan mencintai agama ini, ajaran agama ini. Fa in kariha syai'an, maka apabila seseorang membenci sesuatu sedikit pun, min dzalika fa hadza dalilun ala adami imanihi, maka yang membenci sedikit pun dari ajaran Islam itu menunjukkan bahwa itu tidak ada iman padanya. Nah, wa qauluhu walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan ajaran Islam tapi membenci, nah maka itu murtad. Ai fa innahu la yakunu mu'minan, bahwa seseorang tidak dikatakan mukmin. Nah, apabila walaupun dia mengamalkan tapi membenci, maka dia bukan orang mukmin. Berarti orang kafir. Fa innal munafiqina, karena orang-orang munafikin, lamma kanu yabghudunallah, karena mereka itu membenci Allah, wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan membenci rasulnya, wa kanu yabghudunal wahya, mereka membenci wahyu al-munazzala, yang diturunkan, wala yuridunahu, dan mereka tidak menyukai, sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu, seperti ketika dikatakan kepada orang-orang munafikun, mari menuju apa yang Allah turunkan, wa ilar rasul, dan kepada apa yang dibawa oleh Rasul, ra'aital munafikina, maka kamu melihat orang-orang munafikin, yasudduna angka, akan menghalangi kalian, sududan, dengan sekuat-kuatnya. Ini cirinya munafikun, Allah terangkan di surat An-Nisa ayat 61, yaitu ketika diajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka membenci, bahkan mereka menghalangi kamu dengan sekuat tenaganya. Limadza yasudduna, kenapa mereka menghalangi kamu? Li'annahum yabghudunal kitaba was sunnata, karena mereka itu membenci kitab dan sunnah, membenci Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu ya'maluna bihima, sekalipun mereka itu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mereka amalkan fi dzahiri, secara zahir. Walakin yabghuduna dzalika biqulubihim, hanya saja hati mereka membencinya. Nah, wa amilahum, dan mereka mengamalkan fi dzahir, secara zahir. La yufiduna syai'an, maka amalan mereka itu tidak memberi manfaat sama sekali. Li'annahu taqiyatun, karena itu merupakan taqiyah. Taqiyah itu pura-pura. Taqiyah hasilnya bohong. Nah, untuk melindungi dirinya, supaya tidak melindungi hartanya, melindungi darahnya, supaya tidak diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya taqiyah, dusta. Wa junnatun, dan itu merupakan junnah. Amalan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sebagai junnah. Junnah itu benteng. Wa illa fahum fi qararati anfusihim yabghidun, padahal di jiwa-jiwa mereka itu membenci Al-Quran was Sunnah. Walihadza hakamallahu alaihim bikufrihim, oleh karenanya maka Allah hukumi mereka itu kufur. Jadi mereka dikafirkan oleh Allah.
Wa nau fid darkil asfali minan nar, dan ancamannya malah Allah ancam dengan keraknya neraka. Fid darkil asfali minan nar, di kerak paling bawah. Ma'annahum ya'maluna fi dzahir, padahal mereka itu mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi efeknya malah di neraka paling bawah. Nah, lakin lamma kanu yabghuduna dzalika fi qulubihim, hal itu disebabkan karena hati mereka membenci. Saru kuffaron, maka mereka itu menjadi orang kafir. Asadul kufri, bahkan kekufurannya itu sangat. Nah, mungkin dibanding dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka munafikun kekufurannya itu sangat. Sementara orang munafikun dia hidup bergaul bersama muslimin, sholat, mungkin juga pakai jenggotnya, kemudian juga tidak isbal, pakaiannya ajaran Islam. Nah, sholatnya juga. Wa adzabuhum asyaddul adzab, dan azab mereka itu paling kerasnya siksa. Karena mereka fahum fid darkil asfali minan nar, mereka berada di keraknya, di paling bawah, dan paling bawah paling keras, paling ngeri, paling berat. Amal kufarul usuliyu asliyun, adapun orang-orang kafir asli, ya Nasrani maupun Yahudi atau selainnya, wasani, para penyembah berhala, fahum minal asli yubghiduna risalat, mereka memang asalnya membenci risalah, membenci ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Wal kutub, aslinya memang mereka membenci. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, yaitu mereka ketika diseru mari menuju apa yang Allah turunkan dan menuju apa yang diajarkan oleh Rasul, qalu, orang kafir mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Nah, ini taklid ya, tidak mau mengikuti apa yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan karena mempertahankan ajaran moyangnya, padahal ajaran moyangnya bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka, bapak-bapak mereka tetap mau diikuti walaupun bapak-bapak mereka tidak mengerti sesuatu dari ajaran Allah dan Rasulnya dan mereka tidak mendapat petunjuk? Qalu yakfina, mereka mengatakan cukup bagi kami ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Minal adati, apakah itu berupa adat-adat. Nah, ini koreksi, ayat ini ngoreksi adat-adat pun jika bertentangan dengan apa yang Allah turunkan itu tidak boleh untuk digigit, nah, dipegangi. Wal ahkamil jahiliyah, ataupun hukum-hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah, hukum-hukum yang tidak, atau ya hukum-hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fi ayatil ukhra, di ayat lain Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka diseru ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka mengatakan bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a, apakah bapak-bapak mereka mau diikuti walaupun bapak mereka tidak faham sesuatu? Wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk.
Nah, karena katanya sudah ajaran ini sudah menjadi kultur, apa kultur? Sudah menjadi kultur bangsa. Padahal itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Falladzina yubghiduna ma anzalallahu azza wa jal ala fariqaini, maka orang yang benci apa yang Allah turunkan itu ada dua kelompok, ada dua firqah. Al-fariqul awal, kelompok pertama al-kuffarul asliyun, orang kafir asli. Wa hadhihi maqalatuhum, ucapannya seperti Allah terangkan tadi, dua ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Maidah ayat 104. Al-fariqus tsani, golongan kedua, alladzina yadda'una al-islam, yaitu orang-orang yang mengaku Islam. Wa humul munafiqun, yaitu orang-orang munafikun. Waqad taqaddamat maqalatuhum, sudah lalu penjelasan tentang munafikun. Ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fa innahum yuhibbuna ma jaa'a anillahi wa rasulihi, orang-orang beriman sifatnya mencintai apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi, hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, aw yaquluna an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, mereka gembira, senang. Ini ciri orang yang beriman. Wa ulaika humul muflihun, orang beriman inilah orang-orang yang berbahagia. Yaquluna sami'na wa ata'na, mereka mengatakan, orang-orang yang berbahagia itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa mereka mengatakan sami'na wa ata'na? Li'annahum yuhibbuna ma jaa'a anillahi wa rasulihi, karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala yajiduna fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapati di dalam dirinya itu harajan, haraj itu tidak enak, kebencian, ketidaksukaan, itu tidak ada di hatinya. Nah, sinis misalnya dari wajahnya menunjukkan hatinya enggak suka. Nah, cemberut kepada ajaran orang-orang yang mengamalkan Islam. Nah, min hukmillahi wa hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa benci, rasa sinis di dalam hatinya terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka berhukum denganmu Muhammad, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka harajan. Tadi harajan, kegelisahan hati, ketidaksukaan hati, artinya hatinya itu lapang, senang. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan, yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayusallimu taslima, mereka menyerahkan diri dengan sepasrah-pasrahnya dengan apa yang diputuskan oleh Rasulnya.
Nah, surat An-Nisa ayat 65. Ay la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim harajan. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka dan hati-hati mereka itu haraj. Harajan fala yaktafu bil inqiyati dzahiri. Fala yaktafuna bil inqiyati dzahiri bal yunqaduna dzahiran wa batinan. Sehingga orang-orang beriman itu tidak hanya mencukupkan dengan zahir. Zahirnya itu namanya kepura-puraan. Zahirnya seperti orang baik, seperti orang khusyuk, seperti orang Islam menerima ajaran Allah. Nah, tapi orang beriman mereka menjalankan Islam itu zahiran wa batinan, kata beliau. Zahir dan batin. Wa yuhibbuna hukmallah wa hukma rasulih. Orang beriman itu mencintai hukum Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menggelontor, membersihkan. Mungkin di hati-hati kita masih ada sifat benci kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Walaupun sekecil apapun, misalnya membenci ajaran Rasul, memakai pakaian dari yang kanan dulu, pakai sendal dari yang kanan dulu, pakai pakaian yang kanan dulu, makan dengan yang kanan dulu, dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Nah, suka, cinta dengan itu karena itu ajaran Rasulnya. Mencintai wanita yang berjilbab, menutup wajahnya, pakai cadar, karena itu ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul, ajaran Rasul. Laki-laki memelihara jenggotnya, mengangkat pakaiannya dari atas mata kaki karena perintah dari Rasulnya. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Kata Allah, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan." Seseorang dikatakan beriman sampai di hati mereka itu, di jiwa mereka itu tidak ada yang namanya haraj. Tidak suka, haraj itu tidak suka. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan wahai Muhammad, sampai wa yusallimu taslima. Mereka benar-benar pasrah, tunduk kepada yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'tariduna ala hukmi, mereka tidak mempertentangkan hukum-hukum Allah wa rasulihi, dan hukum Rasulnya. Li'annahum ya'lamuna, karena mereka mengerti, annahu al-haqqu, bahwa hukum Allah itu adalah al-haq, kebenaran, wal adlu, dan merupakan keadilan, wa anna akibatahu, dan akibatnya hamidatun, nanti hasilnya itu terpuji, pahala besar. Fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillahi wa rasulihi, orang-orang beriman itu tidak mendahulukan sedikit pun terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Walau khalafa ahwa'ahum, walaupun menyelisihi nafsu mereka. Nah, kita diperintah untuk laki-laki pelihara jenggot, dia ambil cermin, kira-kira pantas enggak ya kalau saya berjenggot? Wah, kayaknya enggak pantas dan enggak jadi, dan seterusnya. Warubatihim, dan menyelisihi dari kesukaan mereka. Fahum yatrukuna ara'ahum, orang beriman itu meninggalkan pikiran-pikiran mereka.
wa rubatihim wa yaqbaluna hukmallah wa rasulih. Mereka terima, pantas enggak pantas, karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya, dia yaqbalun, menerima. Ini sifat orang beriman. Li'annahum ya'lamuna ma fihima, karena mereka faham, orang beriman itu faham kandungan dari hukum Allah dan Rasulnya. Minal khairi, berisi kebaikan, ajilan wa ajilan, baik itu kebaikan nanti di akhirat maupun di dunia ini. Haula'i humul mu'minun, mereka itulah orang beriman. Idza balaghahum hukmallah, ketika sampai kepada mereka, orang beriman itu hukum Allah wa rasulihi, dan hukum rasulnya, fa innahum la yuriduna bihima badilan abadan, mereka tidak menginginkan ganti selamanya, sehingga dia gigit dengan gerahamnya. Wala yu'thiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi, mereka tidak mengutamakan apapun terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tidak mementingkan selainnya, aturan-aturan, ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan. Ayyu masdarin au ayyu hukmin, sumber apapun, dasar apapun, tidak mereka dahulukan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hukum siapapun, hukum adat atau hukum lainnya, tidak mereka dahulukan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadza hiya sifatul mu'min, inilah sifat orang beriman. Apa tadi? Wa yusallimu taslima. Walidzalika tajiduhum yahrusuna, sehingga kamu dapati orang beriman itu bersemangat. Wa yaqbaluna, dan mereka menerima. Ala ta'allumil kitab was sunnah, mereka bersemangat untuk mempelajari kitab dan sunnah, mempelajari apa isinya Al-Quran, apa saja as-sunnah, mereka pelajari hadis-hadis, ajaran-ajaran Rasulnya. Wa yatahammiluna ta'ab, mereka menanggung beban berat, wal capek, ta'ab itu capek, wal masakoh, dan berat. Ketika mereka mau mempelajarinya, walaupun berat, ngantuk-ngantuk, jauh tempatnya misalnya, pakai bekal, tapi mereka itu berangkatnya dengan lapang dada, dengan senang hati, gembira. Kenapa? Li'annahum yuhibbunal kitaba was sunnata, karena mereka mencintai Alkitab dan mencintai sunnah, itu yang mendorong mereka. Wa ya'lafuna, mereka menyatu, mereka menyukai Alkitab was sunnah. Wa yuhibbuna wa yastaqun, mereka cinta dan mereka rindu ilal kitabi was sunnah, mereka ingin selalu, setiap saat ingin selalu bertambah ilmu dan amalnya tentang makna dan bimbingan dari Alkitab dan sunnah. Kemarin sudah belajar satu ayat, sudah paham dan bisa mengamalkan, pingin lagi terus seperti itu. Karena setiap kebaikan itu mempunyai anak-anak, yang ketika orang melakukan kebaikan ingin lagi kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagai balasan, efek dari kebaikan akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Dan sebaliknya, bid'ah itu akan menghasilkan bid'ah-bid'ah yang lain, melahirkan bid'ah yang lain. Kejelekan akan melahirkan kejelekan yang lain. Asyaddu mimma yastaquna ila ta'am, kerinduan mereka,
Ini tadi beliau bilang yuhibbun, mencintai. Kalau yashtaqun, mereka rindu. Apa bedanya cinta dan rindu? Kalau rindu itu hatinya itu lari, sehingga badannya tidak tenang, ingin segera menggapai apa yang dia rindui. Lebih tinggi dari mencintai. Bagaimana orang yang rindu kepada Alkitab dan Sunnah? Kata beliau, bahkan kerinduannya kepada Alkitab dan Sunnah, untuk bisa memahami Alkitab dan Sunnah itu asyad, lebih tinggi, mimma yastakuna ila ta'ami wasyarab, dari sekedar undangan makan dan minum. Tapi kenyataannya terbalik ya. Kalau undangan makan, wah semangat, sampai nyebrang pulau, sampai lain kota, luar kota. Tapi taklim untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, di samping rumahnya nggak bisa hadir. Na'udzubillah. Kenapa? Ini masalahnya di hati. Berarti kecintaannya perlu dibimbing lagi, ya, ditata lagi. Lima fi qulubihim, karena apa yang ada di hati mereka. Kenapa kerinduan mereka kepada memahami Alkitab dan Sunnah itu lebih tinggi? Karena apa yang ada pada hati mereka, yaitu kecintaan kepada Alkitab, li kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ini perlu hati-hati kita, perlu memang seperti ini. Dibimbing, diarahkan ke sana. Di sana ada taklim, mempelajari ilmu kitab dan sunnah. Kalau hatinya kemudian ada malas, wah itu musibah. Nah. Bikhilafil munafikin, berbeda dengan orang-orang munafikin. Fa innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah, mereka lari dari Alkitab dan Sunnah. Banyak alasan. Memang enggak suka. Wa ta'limihima, dan mereka lari dari mempelajari Alkitab dan Sunnah. Aw yaqra'unal Qur'an bi alsinatihim faqat, atau mereka paling banternya mereka mau membaca Al-Qur'an dengan lisan-lisannya saja. Setiap malam Jumat legi hataman, atau karena undangan hataman Al-Quran. Untuk memahami apa isinya Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak mau. Ini kata beliau sifatnya apa? Munafikin. Wa yunfiruna min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lari dari sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu lihat orang-orang munafikin menghalangi kamu dengan sekeras-kerasnya. Juga firman Allah, wa idza qila lahum ta'alau, kalau diseru mereka, mari, yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usakum wa ra'aitahum yasudduna anhum mustakbirin. Mari menuju apa yang Allah akan mengampuni kamu. Allah, Rasulnya akan memintakan ampun kepadamu. Mereka memalingkan kepala-kepala mereka, dan mereka kamu lihat menghalangi kamu dalam keadaan mereka itu mustakbirun, sombong. Hadhihi alamatun ala annahum yubghiduna kitab Allah wa sunnati rasulih wa rasulillah. Ini merupakan tanda orang yang di hatinya ada kebencian kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Wala farqa, maka tidak ada perbedaan. Kama dzakarna, sebagaimana kami telah sebutkan, baina kitabillahi wa sunnati rasulillah, antara kitabullah dan sunnah rasulnya itu tidak ada perbedaan. Li'annahuma min indillah, karena keduanya datang dari sisi Allah. Wa innama yufarriqu bainal Qur'ani was sunnah ala dhalal.
Yang membedakan Al-Quran dan As-Sunnah itu hanyalah orang-orang sesat. Alladzina yaqulun, mereka yang mengatakan la naqbalu illal Qur'an, kita tidak terima kecuali Al-Qur'an. Li'anna al-Qur'ana la yatatarraku naqlahu ihtimalun aw syakkun. Karena Al-Qur'an itu penukilannya tidak memungkinkan, tidak ada kemungkinan salah dan tidak mengandung keraguan. Khilafas sunnah beda dengan sunnah. Masih ada sanad-sanad yang kadang sanadnya lemah. Fa innahum yatatarrakun ila asanidiha, masih kembali kepada sanad-sanadnya, perawi-perawi hadisnya yang kadang masih ada orang yang diragukan. Wa amma indal muslimina, adapun di kalangan menurut muslimin, fa innahu la yatatarraku ilaiha syak. Kalau orang-orang beriman tidak memahami bahwa sunnah itu masih mengandung keraguan. Li'annaha min riwayati thiqat al-athbat al-huffat, karena sunnah itu diriwayatkan dari orang terpercaya, orang yang kokoh, huffat, orang-orang yang hafal. Alladzina naqaluha bi amanatin, yang mereka menukil ajaran Rasul itu dengan penuh amanah. Fahum la yusakkuna fi ahadits Rasul, mereka tidak meragukan sedikit pun hadis-hadis Rasul. Wa annaha min indillah, bahwa apa hadis-hadis Rasul itu benar-benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa amma ahlun nifaq, adapun orang munafik, walladzina fi qulubihim naqsun, dan orang-orang yang di hatinya masih kurang, naqsu imanin, masih rendah imannya, kal khawariji, seperti kelompok khawarij. Khawarij itu kalau diterjemah sekarang teroris. Cirinya suka mencela penguasanya secara terang-terangan di depan umum, atau lebih parah memberontak, menentang, mengkafirkan penguasanya. Itu ciri-ciri teroris, bahasa Arabnya khawarij. Maka barang siapa yang suka mencela penguasanya yang muslim secara umum, berarti dia telah terjangkit sifat khawarij atau sifat teroris. Wal Mu'tazilah, dan juga Mu'tazilah, wasairit tawaifi, dan kelompok-kelompok lain, fa innahum yusakkuna fi sunnah, mereka itu masih meragukan tentang sunnah. Ba'duhum yasukku, sebagian mereka meragukan fi ahaditsil ahad, tentang hadis-hadis ahad. Karena hadis ahad itu perawinya satu, sanadnya satu sampai ke Rasul. Mereka bilang ini masih mengandung tidak qot'i, kandungan hadisnya tidak kuat, masih mengandung keraguan. Bahkan mereka bilang tidak boleh dijadikan hadis-hadis akidah misalnya. Wa ba'duhum yasukku fis sunnah kullaha, ada yang mereka meragukan sunnah secara keseluruhan. Wala yara laha makanah, mereka tidak menganggap sunnah itu, tidak mereka anggap. Wa yaqulun, mereka mengatakan yakfina al-Qur'an, cukup pegangan kita itu adalah Al-Qur'an. Wa ba'duhum, sebagian mereka yasuku fi ba'dis sunnah, meragukan sebagian sunnah. Fa yaqulu la naqbalu illal mutawatir, kita tidak terima kecuali hadis-hadis mutawatir saja, minas sunnah. Wa yarudduna ahbaral ahad, mereka tolak habar-habar ahad, hadis-hadis ahad. Wa yaqulun, mereka mengatakan innaha tufidudzon, karena hadis ahad itu masih mengandung dzon, keraguan-raguan.
Wa amma ahlul haqqi beda dengan ahlul haq. Fa innahum yaqulun, ahlul haq mengatakan ma sahha anir rasul, selama hadisnya itu sahih dari Rasul, sawaun kana mutawatiron, apakah hadisnya mutawatir, au ahadan atau ahad, fa innahu yufidul ilmi wal yakin, maka itu mengandung ilmu dan mengandung keyakinan, tidak seperti kelompok-kelompok sesat tadi. Wa yahtajjuna bihi, dan berhujjah dengannya, fil aqaidi wal ibadat, baik masalah akidah, keyakinan, keimanan, maupun ibadat, wal muamalat, maupun muamalat. Li'annahum la yusakkuna fi, karena mereka tidak meragukan. Wa amma ahlud dalali, adapun kelompok-kelompok sesat, fa innahum yaqulun, mereka mengatakan inna ahbaral ahad, bahwa hadis ahad itu la yuhtajju biha, tidak boleh dijadikan hujjah fil aqaidi, dalam masalah akidah. Li'annaha tufiddu dzan, karena masih mengandung keraguan, bizamihim, menurut mereka. Wal aqaidu, sementara akidah tubna alal yakin, akidah harus dibangun di atas keyakinan. Nah, wa minal ajib, tapi yang sangat mengherankan, annahum yabnuna aqaidihim ala ilmil kalam, tapi yang sangat mengherankan, mereka justru membangun akidah mereka berdasarkan ilmul kalam, ilmu filsafat. Nah, ajarannya orang Romawi, bukan ajaran Islam. Wa ilmil mantik, dan ilmu mantik. Ilmu mantik, ilmu pembicaraan, sama, masih saudaranya ilmu kalam, masih tergolong ilmu filsafat. Nah, wa yaqulun, mereka mengatakan innahuma yufidanil yakin. Ini terbalik, bahwa keduanya, ilmu kalam dan ilmu mantik, itu mengandung keyakinan, sehingga mereka yakini ilmu tertinggi di pondok-pondok kami itu ilmu mantik, ilmu kalam. Itu tertingginya. Kalau sudah lulus itu sudah orangnya nanti pinter ngomong. Karena sudah lulus ilmu kalam. Wa kalamullah la yufidul yakin, sementara kalamullah tidak mengandung keyakinan, indahu, menurut mereka. Naudzubillah. Nah, itu juga pernah saya lewati pelajaran ini, karena di kampus-kampus, terutama yang mengaku kampus Islam, ajarannya ya seperti itu. Padahal imam-imam ahlus sunnah sangat membenci dan menjauhkan umat Islam dari ilmu kalam. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang-orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Alkitab was sunnah, keputusan hukumku adalah mereka dibawa keliling kampung sambil dipukul dengan pelapah kurma. Hukumannya harus seperti itu. Juga imam-imam yang lain mengatakan kalau ilmu kalam itu ilmu, maka para sahabat, orang-orang salaf pasti sudah mempelajarinya. Juga imam-imam yang lain mengatakan orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan ilmu kalam. Orang yang bodoh adalah orang yang mempelajari ilmu kalam. Makanya asalnya tidak boleh belajar ilmu kalam, kecuali untuk membantah. Siapa yang boleh belajar? Orang yang sudah kokoh dan kuat ilmunya tentang sunnah, para ulama-ulama besar. Nah, was sunnah la tufidul yakin indahum, sunnah itu tidak mengandung keyakinan menurut mereka. Nah, maka banyak dari lulusan-lulusan pesantren dan kampus-kampus Islam itu mereka
ini hanya pinter bicara saja, karena memang lihai memang dilatih di sini untuk bicara, karena belajar ilmu kalam. Kalam itu bicara, mantik itu juga bicara. Sehingga mereka lihai untuk bicara. Maka mereka isinya ya banyak bicara, tapi ya tidak ada faedahnya. Hadza minad dolali, kata beliau, ini merupakan kesesatan, wal intikas, dan terbalik. Iya kan, terbalik. Amma ahlus sunnati wal haq, sementara ahlus sunnah ini yang benar, sementara ahlus sunnah dan orang yang benar, yaqulun, mereka mengatakan, ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yufidul yakin. Selama itu benar dari Nabi, maka itu mengandung keyakinan. Wal ilmi, mengandung ilmu. Wa yuhtajju bihi, dan berhujjah dengannya. Fil aqaidi, baik masalah akidah, masalah keimanan. Wal ibadat, maupun masalah ibadah. Wal muamalat. Sehingga ini sudah cukup. Tidak perlu lagi menoleh kepada lainnya, apalagi ilmu kalam. La farqa fi dzalika, tidak ada bedanya. Hadhihi tariqatu ahlis sunnati wal jamaah. Inilah tariqah ahlus sunnah wal jamaah, membangun agamanya dengan apa? Alkitab dan sunnah. Wal hasilu, kesimpulannya, annal ladzina yakuna fi qalbihi bughdun, bahwa orang-orang yang di hatinya ada sedikit kebencian, li syai'in mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sedikit pun apa yang dibawa oleh Rasul, fa inna hadza dalilun ala nifaqihi, maka ini merupakan dalil kemunafikan mereka. Wa ala adami imanihim, dan dalil tidak adanya keimanan mereka. Wa in kana yad'il iman, sekalipun mereka mengaku beriman. Wa in kana ya'malu bihadzal ahadits, walaupun mereka mengamalkan hadis-hadis tadi. Zahiran, secara zahir. Madama annahu yab'uduha, selama mereka masih membenci, biqalbihi, dengan hatinya, fa inna hadza nakidun, maka ini kebenciannya itu merupakan nakid, pembatal. Min nawaqidil Islam, ini termasuk pembatal dari pembatal Islam. Wa fi hadhil ayati ad-dalilu ala dzalika. Nah, ini ayat ini merupakan dalil terhadap tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Tadi ininya di ayatnya ini, karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan dan mereka sesat perbuatan mereka. Surah Muhammad ayat 89. Wa fi akhir surah, di akhir surat ini, surat Muhammad, Allah mengatakan, dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah. Hal itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ridwanahu, mereka membenci keridhaan Allah. Apa yang Allah ridhai mereka benci. Dan itu bahaya. Apa bahayanya? Fa'ahbata a'malahum. Kebenciannya itu bisa membatalkan, bisa merusak, menggugurkan amalan mereka. Hadza huwas sabab. Inilah sebabnya. Fahadza nakidun min nawaqidil Islam. Maka ini merupakan pembatal dari pembatal Islam. An yab'udha al-insanu syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, insyaallah sampai sini kita lanjutkan ahad depan. Sampai tadi kepada sifat dari kelompok-kelompok yang sesat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayat ini dan hadis, ayat-ayat ini, penjelasan ini mengoreksi, meluruskan hati-hati yang masih ada virus-virus kebencian kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, minimalnya kalau kita belum bisa mengamalkan, jangan membenci. Misalnya lihat ada tetangganya pakai cadar, muncul kebenciannya, sinis. Ngaku muslim tapi sinis kepada orang-orang yang menjalankan agama Allah. Ada laki-laki memelihara jenggot, dia benci, hatinya benci, nggak ngomong, diem tapi nampak dari wajahnya nggak suka. Hati-hati, karena itu ada virus di dalam hatinya, yaitu kebencian. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha